Banyak faedah keutamaan berwudu setelah berhubungan suami istri atau bersenggama sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insyaallah di kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, serta dalam lindungan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini kita membahas tentang hikmah dibalik disunahkannya berwudu ketika setelah berjima, setelah bersenggama atau melakukan hubungan suami istri, dan sebuah hal yang normal ketika seorang laki-laki setelah ia selesai melakukan hubungan suami istri, dia mengantuk, dia tertidur. Karena memang menurut kesehatan bahwa seorang laki-laki itu mudah mengantuk setelah berhubungan karena ada hormon yang dilepaskan. Ada hormon oksitosin, prolaktin, endorfin, dan lain sebagainya. Jadi ketika setelah orgasme itu lepas. Dan itu yang memicu efek untuk menenangkan, menurunkan stres, memicu rasa lelah. Sehingga laki-laki mudah mengantuk, akan tertidur. Berbeda sebaliknya dengan wanita. Wanita setelah berhubungan, dia masih ingin bercengkrama, masih ingin bermesraan, masih ingin dibelai. Jadi kebalikan daripada laki-laki. Ketika hal ini terjadi, ini yang sering menjadikan di dalam rumah tangga tidak kekurang mengertian terhadap ini yang bisa menjadikan di dalam rumah ini kekurang harmonisan. Namun dalam Islam hal ini diajarkan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, mengenalkan sunnah bahwa ketika setelah melakukan hubungan suami istri, yaitu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai bersenggama, berjima, yaitu mandi junub atau berwudu. Baik itu kita menyelesaikan berjimanya, mau lanjut tidur, ataupun mau melanjutkan lagi berjima, itu disarankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub dulu, setidaknya berwudu. Di Sahih Muslim nomor hadis 474 bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana mandi junub ketika habis berjima, ketika dalam keadaan junub, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memulai dengan membasuh tangan kanan, lalu menuangkan di air ke tangan kiri, lalu membasuh kemaluan, lalu berwudu sebagaimana berwudunya orang sholat. Lalu beliau mandi. Dan dalam hadis lain cukup berwudu saja, tetap juga diawali dengan mencuci kemaluan. Apa hikmah di balik ini? Hikmah di balik ini, ketika kita berwudu setelah berwudu, kita mencuci kemaluan kita, otomatis seorang laki-laki itu akan kembali segar, kembali terrefresh. Karena memang secara dunia kesehatan bahwa orang yang mencuci kemaluannya itu baru mencuci kemaluannya,
mencuci kemaluan setelah melakukan hubungan suami istri itu bisa mencegah infeksi, mengurangi resiko iritasi karena terjadi gesekan ketika melakukan hubungan suami istri. Mencegah infeksi karena memang ada sisa cairan di kemaluan masing-masing. Samping itu bisa juga menjaga pH, memberikan rasa nyaman, dan ada rasa kebersihan bersama pasangan. Itu secara kesehatan. Itu secara kesehatan. Tapi secara fisiologis itu bisa memperkuat hubungan, ikatan antara suami istri. Istri tadi ketika selesai berhubungan, ketika selesai berjima, dia ingin masih dicumbu, ingin masih diperhatikan, ingin masih diajak ngobrol, masih ingin dibelai, dan lain sebagainya. Jadi ketika setelah membasuh, berwudu, tentu kita yang laki-laki akan segar kembali dan masih memiliki kesempatan bercumbu, masih bersempat ngobrol bentar dengan suami, masih istri, masih bisa membelainya. Dan ini hikmahnya luar biasa. Sehingga ada dokter yang menyebutkan seorang laki-laki itu normal ketika setelah jima, setelah hubungan suami istri dia ngantuk tidur. Itu normalnya laki-laki seperti itu. Tapi luar biasa jika seorang suami laki-laki itu setelah berhubungan, setelah berjima, tapi dia masih mengayomi istrinya, ia masih membelai istrinya, ia masih ngobrol dengan istrinya, masih membelai, mencumbu istrinya. Itu laki-laki yang luar biasa. Kalau tadi tidur, ngantuk, itu normal. Itu standarnya laki-laki. Jadi sunnah Nabi SAW itu mengajarkan kita, membawa hikmah kepada kita, menjadikan laki-laki yang luar biasa di mata istri, menjadikan keharmonisan dalam keluarga. Tapi ingat, itu bungkusnya masih bisa dikatakan duniawi. Ada hikmah yang lain ketika kita mengikuti sunnah Nabi SAW, maka banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Kalau tujuan kita tadi membasuh kemaluan, tujuan kita wudhu tadi itu hanya ingin suami istri kita lekat, istri kita bahagia, hubungan keluarga kita harmonis, itu kita dapatkan. Tapi jika niat kita ingin menghidupkan sunnah Nabi SAW berwudu setelah berjima, maka kita akan mendapatkan pahala. Kita mendapat pahala mengikuti Nabi SAW, menghidupkan, taat kepada Rasul, banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Tapi itu tidak kita dapatkan ketika tujuan kita hanya ingin menjaga hubungan keluarga. Tapi jika niat kita karena ingin mengikuti sunnah Nabi SAW karena Allah Ta'ala, maka itu akan kita dapatkan. Dan satu lagi mungkin yang terlupakan, bahwa mungkin ini kita bahas nanti di lain kesempatan, bahwa ketika kita telah berwudu, selesai berjima, kita bersihkan kemaluan kita, berwudu, membelai istri lagi, membelainya, mencumbunya. Setelah agak reda masing-masing, kita yang laki-laki pun mungkin tertidur kembali. Ketika kita tertidur dalam keadaan berwudu, insya Allah kualitas tidur kita itu jauh lebih baik ketika kita tidak berwudu. Silahkan rasakan bedanya. Silahkan nanti di komentar apa yang Anda rasakan, apa bedanya. Silahkan, apa bedanya ketika kita nanti berwudu. Biasa mungkin kita tidak berwudu atau tidak mencuci kemaluan setelah berjima. Coba bedakan sekali ini
coba berwudu, coba cuci kemaluan, setelah selesai masih mencumbu istrinya, dan kalaupun mau lanjut tidurnya lagi, silahkan. Rasakan bedanya. Silahkan di komentar apa yang Anda rasakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk umat nanti yang dibimbing Nabi SAW ketika masuk surganya, melewati sirat, dibimbingnya, bergandengan tangan kita masuk ke dalam melewati syirat, memaju surga, itu dibimbing Nabi SAW. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.